Pemirsa, sebuah panti asuhan anak yatim piatu di Berau, Kalimantan Timur terbakar. Kondisi bangunan yang semi permanen menyebabkan api dengan cepat melahap rumah 2 lantai tersebut. Akibat kejadian ini, 30 anak yatim piatu kehilangan tempat tinggal. Panti asuhan Hidayat Yayasan. Kobaran api membakar panti asuhan Hidayatullah di Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur. Warga di sekitar lokasi panik saat api membakar bangunan 2 lantai tersebut. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang datang segera memadamkan api. Api pertama muncul dari salah satu kamar di lantai 2 saat sebagian anak-anak sedang mengaji di tempat lain. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pergerakan kronologisnya listrik karena ini mutlak tidak ada kompor, melainkan rumah ini, rumah yang di sebelahnya ini dapur umum di situ kompornya. Ruangan yang pertama terbakar di lantai 2 di kamar kedua masuk. Akibat kejadian ini, 30 anak yatim piatu kehilangan tempat tinggal. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri melaporkan. Pemirsa, 2 pasien rumah sakit jiwa RSC Arif Zainuddin, Kota Solo, Jawa Tengah tewas akibat kebakaran di salah satu ruangan. Sementara 3 orang mengalami luka. Sisa kebakaran ruang Punto Dewa Rumah Sakit Jiwa Arif Zainuddin Solo, tempat perawatan 18 pasien diantaranya sejumlah tempat tidur dan bagian plafon. Ruangan ini merupakan ruang isolasi bagi pasien yang baru datang. Kebakaran di ruang ini terjadi menjelang subuh dan sempat ditangani petugas rumah sakit sebelum mobil damkar tiba di lokasi. 2 pasien tewas karena api merembet cepat dan membesar. Berduka cita karena ini musibah bagi kami rumah sakit jiwa dan juga keluarga. Ini ada yang meninggal 2 orang. Satu inisial JA, usia 30 tahun ini pasien orang terlantar, PGOT. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. 3 korban yang mengalami luka dalam perawatan di rumah sakit. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah kelas 3 SD tewas di Ciamis, Jawa Barat, diduga akibat handphone yang dipegang meledak. Korban tewas di rumah dan mengalami luka bakar di dada. Rinawati berulang kali tak sadarkan diri setelah anak sulungnya ditemukan tewas dalam rumah di Desa Kiara Payung, Ciamis. Korban yang berusia 9 tahun ditemukan tewas oleh Rinawati sendiri tengkurap di lantai. Korban di rumah bersama adiknya yang masih di bawah umur dan bermain handphone saat ditinggal ibunya ke warung. Ya kondisinya pecah aja HP-nya. HP-nya pecah, terus ada luka di sini, Pak. Iya. Lukanya apa Pak di sini? Dia ada. Saya marah kayak gitulah. Oh gitu ya. Suka bakar. Handphone yang digunakan untuk bermain ditemukan dipegang korban, pecah terbelah. Melihat dan meraba itu ada kertas sebesar HP lah, sebesar telapak tangan itu ada bekas luka bakar. Disinyalir itu dikenakan kabel itu casan gitu kan, masih utuh, tidak ada gosong. Itu di kemungkinan itu ada kelainan di dalam HP. Dikarenakan HP itu sampai pecah, baterainya keluar dan agak cembung gitu, kemungkinan ke arah sana gitu. Sebaiknya orang tua selalu mengawasi anak-anak saat menggunakan handphone, baik lamanya bermain, cara penggunaan, termasuk saat mengisi baterai. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, truk pengangkut semen menabrak mobil pickup dan motor di jalur selatan Probolinggo, Jawa Timur. Pengendara motor tewas dan sopir mobil terjepit. Ya Allah ya Rob. Aduh bocor karena selamat. Warga berupaya mengevakuasi sopir pickup pengangkut pedagang pasar tradisional yang terjepit badan mobil di jalur selatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur.
Peristiwa berawal saat truk pengangkut semen alami remblong di jalur menurun. Truk hilang kendali dan menabrak pikap bermuatan pedagang pasar dan satu pengendara motor. Pemotor atas nama Tosan, 42 tahun, asal Mayangan, Probolinggo, tewas. Sementara sopir pikap terjepit badan mobil. Informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan di lokasi itu diduga remblong gitu di jalan raya, tepatnya di Malasan gitu. Itu yang plong siapa dulu? Itu dari truk semen. Terus menghantam ada mobil pickup juga. Itu L300 itu. Isinya ada angkut orang-orang. Korban yang meninggal satu orang, terus yang luka ringan, bukan luka ringan, yang dirawat di rumah sakit UGD ada 4. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kecelakaan ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan di jalur selatan Probolinggo, Lumajang. Dari Probolinggo, Hana Purwadi melaporkan. 2 hari pencarian, remaja yang hilang tenggelam di Sungai Bendungan Ganting Kumbang, pesisir Sumatera Barat ditemukan tewas. Korban ditemukan 1 km dari lokasi. Korban tenggelam di Sungai Bendungan Ganting Kubang, Lengayang, pesisir selatan Sumatera Barat, ditemukan tewas. Korban AL 16 tahun ditemukan 1 km dari lokasi dalam kondisi tertelungkup di pinggir sungai. Sebelumnya korban diketahui tengah mandi di bendungan bersama 3 rekannya. Naas, korban yang terjun dari bendungan ke dalam sungai tidak kembali muncul ke permukaan. Di Kubang 1 km dari LKP dalam keadaan meteoritis. Dan selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit. Baik, dengan demikian operasi ditutup ya Pak? Dengan ditemukan korban, maka operasi ditutup dan tim gabungan potensi pengecer yang terlibat, saya ucapkan terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan ke rumah duka di daerah Kampung Kabau, Kambang Utara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 pengendara motor yang berboncengan 3 terjatuh dan ditabrak truk tangki di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang pengemudi motor, seorang wanita, tewas di lokasi. Petugas mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas ditabrak sebuah truk tangki di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban tewas di lokasi dengan kondisi bersimbah darah. 2 rekan korban, seorang wanita dan seorang pria, mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, ketiga korban yang berboncengan motor melaju dari arah Klambir 5 menuju Jalan Helvetia. Saat di lokasi, motor korban bersenggolan dengan pengendara lain hingga korban terjatuh. Naas, sebuah truk tangki melintas dari arah berlawanan dan menabrak korban. Dengan suara gerbang, dan saya keluar. Rupanya udah tergeletak 3 orang itu, cewek 2, cowok 1. Jadi dari dapat informasi dari orang pengendara lain, rupanya orang ini serempet, anak Klambir 5. Jadi serempet dari Klambir 5 mau ke Semarel 4 mau ke Helvetia. Jasad korban tewas dievakuasi ke RS Pripga di Medan untuk divisum. Sopir truk diamankan untuk proses penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM memiliki temuan baru dari 15 handphone yang diperiksa dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua, polisi tembak polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap. Bantuannya 8 jalan kuda,